Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Mari kita teruskan kembali untuk kajian malam hari ini Fathul Qarib pasal fi ahkamil qasmi wan nusyuz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fi ahkamil qasmi kang tetep ing dalam nerake pira hukume qasam gilir wan nusyuz lan nusyuz, maknanya purik. Pasal ini menerangkan hukum untuk menggilir istri dan istri yang purik itu bahasa ada yang memberikan makna wanci atau elik bahasa Jawanya ini. Elik purik, istrinya tidak mau mendatangi hak-hak sebagai seorang istri ya. Ini pasal ini mungkin banyak yang tidak mengalami, tapi kemudian kalau nanti ada yang mengalami, ya udah dibahas, udah patokan hukumnya itu sudah ada. Wal awalu utawi kang awal, yaitu qasmi berarti iku min jihati zauji saking arah suami. Yang awal qasmi itu arah suami, menggilir itu memang suami yang harus melakukan. Wasani utawi kang pindho iku min jati zaujati saking arahe istri. Purik atau elik ini muncul dari seorang istri yang tidak mau untuk mendatangi hak-hak sebagai seorang istri. Kewajiban-kewajiban seorang istri gitu. Wa makna nusyuziha utawi makna purike zaujah, makna dari nusyuz atau eliknya seorang istri iku irtifa'uha nyegahe zaujah an ada haqqi saking nekani hak al wajibi kang wajib ala ing atase zaujah. Jadi maknanya itu seorang istri itu mencegah dari menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri. Itu namanya nusyuz. Purik ya. Karena mungkin marah atau apalah, yang jelas akhirnya dia tidak mau menjalankan kewajiban seorang istri. Wa idza kana lan nalikane ana iku fi ismati syakhsin ing dalem pangreksane wong suwiji. Apa sapa zaujatani bojo loro, ketika ada di dalam seseorang itu punya dua istri, fa aktsaru mongko halal akeh. 2, 3 atau 4 gitu. Laya jibu mongko ora ono jibu mongko ora wajib, maka tidak wajib alaihi ngatas zauj ngatas syakhs wal qasmu gilir bainahuma dalam antarane zaujatani au bainahunna atau dalam antarane zaujat ibtidaan namanya. Ketika ada orang punya seseorang itu punya dua istri atau lebih, maka tidak wajib untuk awal untuk kemudian membuat satu giliran itu ya tidak ada kewajiban. Hatta lau a'radha sehingga lamun ta mengo sapa sakhs anhunna saking zaujat aw anil wahidati atau saking wong siji, sehingga kalau dia kemudian falam yabit mengko nginep sapa sakhs indahunna indahunna dalam sandinge zaujat aw indah atau dalam sandinge wahidah lam yatam mengko dosa sapa sakhs, sehingga kemudian dia berpaling dari istri-istrinya atau dari salah satu istrinya sehingga dia tidak nginep di mana-mana,
istri yang banyak itu tidak ada satupun yang diinepi, ataupun yang hanya punya satu istri kemudian dia tidak nginep di situ, maka dia tidak berdosa bagi seorang suami. Ini tidak, tapi ketika sudah kemudian sudah melakukan giliran, ya maka wajib taswiyah nantinya. Tapi tidak, dia tidak wajib untuk punya 4 istri kemudian dia tidak memulai, dia sendirian aja tidur sendiri, tidak di rumah sendiri katakan, maka dia tidak berdosa. Tapi begitu kemudian masuk ke salah satu rumah, maka harus disamakan. Walakin yustahabu, tetapi dan sunahaken, disunahkan apa Allah ya tilahunna, apa Allah ya tilahunna yang ora nyubungake sapa syakhs ing zaujat aminal mabiti saking nginep walal wahid adalah raing wong suci aidon halimali biaya bita kalau nyetong nginep sapa syakhs indahunna ing dalam sandinge zaujat atau indaha atau ing dalam sandinge wahidat. Tapi disunahkan untuk tidak mengosongkan seseorang itu, tidak mengosongkan dari menginap di salah satu istrinya. Kalau memang istrinya itu banyak, yang nginap di salah satu, atau istrinya cuma satu ya, hanya punya satu istri, ya disunahkan untuk tetap nginap di istri itu gitu. Jangan sampai tidak nginep di istrinya. Walaupun istrinya cuma satu, itu ya sunnah untuk tiap malam tidurnya di situ. Wa adna darajatil wahidah ana utawi pira-pira derajate wahidah uja siji iku ala yukhalliha yen ora nyepekake sapa syakhs ing wahidah kula arba'in layalin ing saben papat pira-pira wengi an lailatin sing wengi. Nah, paling sedikit dari kalau punya satu istri itu ya tidak ada sampai berturut-turut tidak tidur di istri sampai seminggu itu enggak boleh kayak gitu. Minimal kalau memang ya ini layu khaliha kula arba'in layalin an lailatin. Setiap malam setiap 4 malam ya lah 1 malam itu harus ada di situ minimal seperti itu. Kalau sekarang kondisinya kadang-kadang kalau berjauhan ya karena memang tuntutan pekerjaan dan sebagainya. Padahal di sini kalau memang ada di situ satu rumah ya harus selalu bersama-sama. Kalau kemudian beda rumah jangan sampai tidak bersama dalam waktu 4 malam berturut-turut tidak 1 malam pun dia pulang. Artinya seperti itu. Artinya setiap 4 malam ya pulang 1 kali tidur bersama dan sebagainya. Wa taswiyatu tawi taswiyah sama fil qasmin dalam menggilir baina zaujati dalam antara pira-pira zaujat ya, istri iku wajibatun wajib. Ketika kemudian sudah menggilir maka menyamakan giliran antaranya istri-istri itu sudah menjadi kewajiban. Kalau punya 2 istri, 3 istri, kalau sudah masuk ke salah satu, maka wajib hukumnya untuk kemudian menyamakan giliran dengan yang lain. Kalau yang tadi yang keterangan la yajibu alil qasmi itu maunya ibtidaan, memulainya. Begitu sudah artinya dia sendirian, tidak masuk ke istri satu pun, ya nggak masalah. Tapi begitu masuk ke salah satu, berarti dia wajib untuk taswiyah, sama gilirannya dengan yang lain. Waktu tabarulan dan wilang-wilang apa taswiyatu podo hitungan sama taswiyah bil makani kelawan tempat tarutan dalam saambalan wabiz zamani lan zaman waktu ukuran dalam ambalan kang meneh. Jadi hitungan taswiyah dihitung itu dari sisi tempat maupun dari sisi waktu. Taswiyah itu tinjauannya baik sisi tinjauan tempat ya harus sama maupun dari sisi waktu juga harus sama. Amal makan manapun utawi panggonan iku fayahrumu mongko haram opal jam'u ngumpulake bena zaujaitaini ing dalem antarane bojo loro fa aktsara mongko hal luwih akeh fi maskanin dalam omah wahidin kang siji illa birridho ing lawan ridho. Adapun untuk masalah tempat maka haram untuk mengumpulkan antara 2 istri atau lebih dalam satu rumah kecuali dengan ridhonya istri-istri itu tadi.
Kalau itu nggak masalah, kalau nggak ya harus dibikinkan rumah sendiri-sendiri. Wa amaz zamanu anapun utai zaman, adapun untuk zaman ini, untuk waktu, iku faman mongko te sapane wong iku lam yakun ora ana sapa man iku harisan tukang jogo matane dalam umpamane fa'imatul qasmi mongko tawi pokoke giliran fi haqqihi dalam hakiman iku alailu wengi. Wanaharu tawi raina iku tabi'un anut apa nahar lahu maring lail. Adapun untuk waktu, maka tinjauannya kalau orang ini ya bukan orang tukang jaga malam katakan, maka hitungannya ya dihitung malam. Nanti siangnya mengikuti. Waman utai sapane wong iku kana ana sapa man iku harisan tukang jaga, fa'imatul qasmi mongko utawi pokok waktu pokoknya giliran fi haqqin dalam hakiman kana harisan iku an-naharu raino wal lailu ta'i wengi ku tabaun anut lahu maring nahar. Adapun kalau umpamanya orang ini yang punya 2 istri atau lebih ini kemudian orang ini penjaga malam katakan, tukang lembur ataupun satpam yang shift malam katakan, maka hitungan giliran itu ya dihitung haknya itu di siang hari, malamnya mengikuti. Jadi umpamanya kalau yang bukan penjaga malam ya malam harinya dihitung, nginepnya di situ, paginya siangnya berarti mengikuti kalau sehari. Kalau memang orang itu pekerjaannya malam berarti siangnya yang dihitung, malamnya yang mengikuti. Untuk menyamakan sampai seperti itu. Wala yadkhululan orang manjing sapa zauju suami lailan dalam waktu bengi ala ghairil maqsumi ing atase liyane wadon kang den giliri sapa laha wadon li ghairi hajatin karena liyane hajat. Jadi seorang suami itu tidak boleh masuk waktu malam pada istri yang bukan gilirannya, kecuali memang atau masuknya tanpa hajat, tanpa kebutuhan yang mendesak itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh seorang suami masuk ke rumahnya istri yang bukan gilirannya yang tanpa hajat pada waktu malam, itu nggak boleh. Paling karena lamun to ono apa paling karena lamun to ono sapa zaud atau tufel iku li hajatin karena hajat. Masuknya itu karena hajat. Dia mempunyai hajat kaya jatin kaya to nyambangi wanahwi halan sepadane. Lam yumna mangkara den cegah sapa zaud minat dukhuli saking manjing ing omah. Jadi seorang suami kok kemudian punya hajat, punya memang kebutuhan mendesak untuk menengok, contohnya itu menengok lagi sakit katakan istri yang satunya, maka tidak boleh dicegah untuk masuk kepada rumah yang lagi sakit. Wahina idilan dalam nalikane ikilah ingkana di hajatin intola lamun tosuwe apa muktuhu menenge zauj kodo mongko ngodoni sapa zaud min naubatil madkhuli saking gilirane kang den anjingi sapa alaiha zaud jah mithla muksihi hale ngumpamani menenge zaud. Jadi kalau kemudian kok ada hajat, kemudian dia menyambangi salah satu yang bukan gilirannya, dia masuk di situ, menetap di situ, kalau kemudian menetapnya itu lama, maka dikodoni dari gilirannya orang yang ditinggal itu tadi. Kalau istrinya 3, istri 2 ternyata lagi sakit, dia gilirannya sebenarnya giliran di istri pertama, di istri ketiga dia lagi sakit, dia menengok istri ketiga, ternyata lama di sana karena mungkin sakitnya lama. Nanti giliran istri pertama itu dikodok ketika harusnya dia datang ke istri ketiga yang ngodoni untuk meninggal waktu yang untuk istri pertama yang tadi ditinggal itu. Jadi ada kodonya, ada gantinya. Fa'in jama'a lamun tau ngumpulake sapa zaud. Fa'in jama'a lamun tau jima' sapa zaud. Kodo mongko ngodoni sapa zaud zamanal jima'i zamanal jima'. La nafsal jima'i ora kahanane jima'. Kalau kemudian di istri ketika itu kemudian kebetulan dia menggauli istrinya, maka dia mengkodo zaman waktu menggaulinya itu, bukan jimaknya yang dikodoni, bukan, karena itu beda waktunya yang penting. Kebetulan dia melakukan jima katakan 1 jam, maka penggantinya 1 jam itu harus diganti waktunya, bukan jimaknya. Ila in qasar angin yen to cendek apa zamanuhu zamane jima fala yaktihi mangko ora ngodoni sapa zaud ing zaman. Kalau teman jimaknya memang butuh waktu sebentar itu selesai, ya tidak usah dikodok.
waktu. Kalau jimatnya tidak dihitung waktu, yang penting di sini zaman waktu. Wa idza arada lan nalikane ngarepake sapa man wong fi ismatihi kang iku ing dalam pangreksane man zaujatun utawi pira-pira istri. Nah, ketika ada orang di mana orang tersebut mempunyai istri banyak, kok menghendaki as-safara ing lelungan, ada keinginan untuk bepergian jauh, katakan akro'a mongko ngundi sapa man bainahunna ing dalam antara zaujat, maka diundi. Istri-istri ini diundi pakai undian, mungkin dikocok, nama-namanya dimasukkan ke dalam seperti arisan, dikocok yang keluar wa kharajalah lan metu sapa man aisa faro tegese lelungan sapa man billati kelawan istri kelawan wadon takhruju kang metu laha katu alati apal qiraatu undian, maka dia keluar dengan istri yang namanya itu keluar ketika dikocok diundi, yang keluar ya itu yang diajak pergi. Seperti itu. Wala yaqdilan orang ngodoni sapa zauju suami al musafiru kang lungan lil mutakhallafati maring wadon kang den tinggal muddata safarihi ing dalam mangsa lungane zauj. Dan tidak ada qada. Artinya suami yang bepergian itu kemudian istri yang ditinggal itu tidak dikodoni pada masa dia bepergiannya. Dahaban dalam saking arah budale. Kain wasola lamun tutu meka sapa zaud maka sodahu inggon panggonan tujuane zaud wasorolan dadi sapa zaud dadi mukim bertempat tinggal. Ya nawa kelawan ento niat sapa zaud iqamatan ing manggon muathiratan kang nglabeti awala safari dalam kawitane lungane zaud awa inda wusuli maqsadihi atau ing dalam nalikane tumeka inggon panggonan tujuane zaud qabla wusulihi atau ing dalam sadurunge tumekane zaud qada mangko ngodoni saka zaud muddatal iqamati ing masane iqamah manggon insakana lamun manggon sapa zaud al mashubata ing wadon kang den barengi mahu sabane zaud fis safari dalam belungan. Ya. Ketika kemudian dia sampai ke tempat tujuan, kemudian dia kemudian mukim di sana, niat iqomah, yang dimana iqomah itu kemudian memberikan dampak muathir, maksudnya iqomah yang benar-benar mungkin sehari 2 hari katakan. Pada awal permulaan bepergian sudah niat seperti itu, atau ketika sampai di sana dia kemudian niat juga, atau sebelum sampai dia sudah memang rencana untuk mukim, maka muddatul iqamah waktu dia mukim itu diqadha. Ya. Diqadha. Ingkana lamun to insakana lamun to manggon sapa zat al maskhubata ing wadon kang den barengi maksudane zat fis safari. Kalau dia memang bertempat atau bertempatnya itu bareng dengan perempuan yang istri yang dibawa itu di dalam perjalanan. Kama kaya keterangan kala kang ngendika sapa Mawardi Mawardi. Wa ila lamun to ora kalau kemudian dia tidak sakana al mashubah ya lam yuqdo mongkora lam yakti mongkora ngodoni sapa zauj. Ini masalah tapi kayaknya jarang melakukan sampai sedetail itu ini. Tapi memang hukumnya seperti ini yang harus dilaksanakan. Kalau kemudian makanya repot ya punya 2 istri atau 3 istri ternyata seperti itu. Ketika bepergian itu loh ngajaknya sudah harus dengan undian. Nanti nama yang keluar. Kemudian ketika bepergiannya ada niat untuk mukim di sana, maka nanti diqadha. Ketika kemudian tidak ada niat mukim, hanya bepergian pulang pergi biasa, ya tidak ada waktu qadha untuk bagi yang ditinggal. Sampai diatur seperti itu supaya benar-benar adil zahirnya. Kalau batin tidak dibahas. Kalau hati secara cenderung pada yang baru, makanya itu sudah kewatakan. Yang penting di dalam zahirnya nanti ada bentuk-bentuk keadilan. Amma muddatur ruju'nya apun tadi mangsane bali ketika masa pulangnya. Iku fala yajibu mongkar wajib ala zauji ngatasi bojo, ngatasi suami apa qada uha ngodoni muddatir ruju' ba'da iqamatihi inun sawise manggone zauj. Adapun ketika masa pulang itu tidak wajib diqadha.
masa pulangnya ini tidak dihitung karena sedang menuju ke tempatnya, itu tidak dihitung. Perjalanan jauh pulangnya dihitung 12 jam, perjalanan pulang ini tidak dihitung. Wa idza tazawwaja lan lekane yang rabi ketika menikah sapa zauju zauj suami jadi datan ing wadon kang anyar. Ketika ada seorang suami menikah dengan istri baru, khosoha mangko nertemtokake atau mengkhususkan sapa zauj ing jadidah hatman kelan wajib. Walau kanat senajan to ana sapa jadidah iku amatan amat. Wa kana lan ana iku inda zauji dalam sandinge zauj sapa khairul jadidati kang dudu anyar. Wa huwa utawi zauj iku yabitu nginep sapa zauj indah dalam sandinge jadidah hisab ilayalin ya, kelawan pitu biro-biro malam mutawaliyatin kang nuli-nuli. Ketika ada seorang suami menikah dengan istri yang baru, maka wajib bagi suami itu untuk mengkhususkan kepada istri yang baru ini, walaupun istri yang baru ini amat katakan, dan memang suami ini punya istri yang bukan baru, artinya memang ini belum istri kedua. Mungkin ada juga yang model istri kedua, tapi istri yang pertama meninggal itu nggak dibahas. Ini benar-benar masih. Dia mengkhususkan untuk menginap di istri baru itu dengan masa 7 malam berturut-turut. 7 malam berturut-turut itu ada persyaratan ingkanat lamonto ono sopotil kal jadi datu mengkono istri yang baru iku bikron perawan. Wala yaktilan orang ngodoni sopo zat lil baqiyati kata berwadon kang keri. Ketika istri baru ini biker perawan dan waktu seminggu itu tidak dikodo, ini memang khusus hadiah bahasanya untuk istri baru. Tidak kemudian nanti seminggu itu nanti dikodo istri yang lama nanti juga dapat semingguan, enggak. Kekhususan ini khusus memang waktu untuk istri baru. Ada hadiah 7 malam berturut-turut yang tidak usah dikodo. Wa khosohalan ngususake sapa zaud ing jadidah bisalatin kelawan telung wengi dengan 3 malam mutawaliyatin kang nuli-nuli. Dikhususkan ya bagi istri baru dengan 3 malam berturut-turut ingkanat lamun to ono opotil kal jadidatu mengkono wadon atau istri yang baru iku sayyiban janda. Tadi 7 malam berturut-turut kalau memang itu masih perawan. Tapi taksis dikhususkan bermalam 3 malam berturut-turut jika istri barunya itu seorang janda. Kalau farraq lamun misah-misah sapa zaud. Allayalia ing pira-pira wengi binaumihi kelawan turune zauj lailatan ing dalam sawi ing dalam sawengi indal jadi tadi dalam sandinge istri yang baru walilatan lan dalam sewengi fi masjidin dalam masjid matalan dalam mane lam yuhsab mengora dan bilang dan itu maka tidak dihitung lah kada jadidah apa dalika mengal farqu bal yufi balik nohoni sapa saud al jadidata ing wadon kang anyar haqqo ing haqqe jadidah mutawalian halin nuli. Kalau kemudian seorang suami itu memisah-misah malamnya yang harus tidur di situ. Di sini contohnya 1 malam dia tidur di istri yang baru itu. Nanti malam berikutnya dia tidak tidur di situ tapi tidur di masjid semalam penuh. Maka tidak dihitung pemisah-pemisah itu. Maka si istri masih punya hak untuk diinepi istri baru itu yang terus menerus. Kalau yang bikar itu berarti 7 malam berturut-turut, kalau yang sajib yang janda itu 3 malam berturut-turut. Wa yaqdilan ngodoni sapa zaud. Nah, seorang suami mengkodoni ma ing barang faraqahu kang misah-misah sapa zaud ing ma lil baqiyati kadue pira-pira bojo kang kari. Nah, nanti waktu yang dipisah-pisah ini tidak dihitung. Maka kemudian bagi istri yang lain itu ada kodo, diberi kodo. Karena itu bukan dihitung taksis untuk kekhususan, maka harus mengkodoni. Salahnya dia tidurnya di masjid atau di
Maka kalau benar-benar kalau baru yang mentaksis itu ya memang benar-benar 7 malam berturut-turut. Wa idza khawfalane kana wedi sapa zauju. Zaud. Ini berbeda. Nanti giliran sudah selesai. Ini sekarang tinggal nusus yang kedua, bagian yang kedua kan faslun fil qasmi wan nusus. Untuk penggiliran selesai. Jadi silakan mungkin ada yang mau mempraktekkan atau mungkin ada yang mau cari pengalaman tentang menggilir, cara-caranya seperti itu. Nah, sekarang wa idza khaufa nalikane wedi sapa zauju atau khawatir ya sapa zauju suami nusuzal mar'ati ing urike perempuan. Ada seorang suami khawatir istrinya itu purik atau nusuz elik wafi batin nusah lan iku nusah wa idabana utai dawuh wa idabana kana pertelo apa nusuzul mar'ati purike wong wadon aidho harus saya pertelo apa nusuz wa adha mongko nuturi mau apa menasehati ing mar'ah sapa zaujuha bojone mar'ah bila dorbin kelawan tanpa mukul. Ketika sudah tampak-tampak jelas istri itu kemudian mulai menjauhi nusus ini, tidak mau menunaikan kewajiban-kewajibannya, dia menjauh, mengambil jarak dan sebagainya, maka kemudian suami menasehatinya dengan tanpa memukul. Wala hajrolan orang ninggal sapa zaud laha maring wala hajrolan orang ninggal iku mujud laha maring zaujah atau maring mar'ah ya dinasehati tanpa dipukul dan tidak usah ditinggal, jangan dihajru tidurnya sendiri tidak kakoli kayak pengucapai zauj lah maring zaujah maring mar'ah ittaqi utia sira Allah insyaallah fil haqqi dalam hak al wajib kang wajib li manfaat katu ingsun alaiki ngatasi sira kamu takutlah pada Allah, kamu punya kewajiban-kewajiban yang harus kamu tunaikan padaku. Wa'alami lan ngerti sira anna nusuza satana nusus iku muskitun gugurake li nafaqati maring nafaqah. Kamu harus tahu nusus seperti itu kamu mulai menjauh dari saya itu nanti akan menggugurkan nafaqah. Dinasihati seperti itu. Mengukur nafkah lewat qasmil giliran. Kamu kalau seperti itu nanti enggak digiliri malah tinggal sekalian. Jadi dinasihati dengan model-model seperti itu. Walai salan ora ono apa syatmu misui. Lizauji maring zaud iku minan nususi setengah saking purik. Kalau ada seorang istri kemudian misu-misu marah-marah mencaci maki kepada suami itu bukan bagian daripada nusus, bukan. Bal tastahiku balik ngahaki sapa mar'ah bi kelawan syatmu at-ta'diba ing den bulangi ada minaz zauji saking suami. Tapi kalau ada seorang istri kok mencaci maki suami kayak katakan itu, maka yang haknya yang harus dilakukan oleh suami itu adalah memberikan pelajaran tentang masalah adab seorang istri kepada suami dan sebagainya. Fil aswahi menurut kaul kang asah. Wala yarfa'uha lan orang ngelaporake sapa zaud ing mar'ah ilal qadi maning qadi. Enggak usah dilaporkan kalau bab seperti itu. Fa in abad lamun nikah sapa zaujah atau mar'ah. Nikah itu enggak mau. Pandal wa'di dalam sakwise nuturi dinasihati jangan enggak mau. Illa nusus ing nusus hajaroha mongko ninggal. Bukan hajar mongko ninggal sapa zauj ing zaujah. Ditinggal. Fi matja'iha dalam konturune zaujah. Jangan tidur bersama. Sendiri-sendiri. Wah, malah seneng istrinya malah cocok nih. Lagi malas mungkin seperti itu. Jadi tinggal. Dan nggak usah dikasih nafkah sebetulnya. Nanti nafkahnya ditinggal, jangan dikasih nafkah. Bahwa timajak itu iku firashuha lemeke zaujah. Fala yudaji'uha mangko aja nyerawungi turu sapa zauj ing zaujah fi dalam majak. Jangan tidur bersama. Wa hijranuha lan ngenengake mar'ah bil kalami kelawan wa hijranuha utai ngenengake mar'ah bil kalami lan omongan iku haramun haram. Fi main dalam waktu zada kang luwi apa ma ala salah yamin ing telu pira dina. Adapun mendiamkan istri dengan tidak diajak bicara katakan selama itu haram dalam waktu yang lebih dari 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari ya untuk mungkin takdib atau untuk membuat jeda boleh lah.
tapi lebih dari 3 hari itu sudah menjadi haram. Waqala yang dikasih Nawawi fil Rawdati dalam kitab Rawdah, annahu satamane haram iku fil hajri ing dalam ngenang bi ghairi udrin kan tanpa udzur syar'in kang bangsa syara. Wa illa lamun to bi ghairi udrin fala tahrumu haram apa ziyadatu nambahi ala salat tinggal telu. Artinya haram itu ketika hajru, ketika mendiamkan dengan tanpa udzur syar'i. Ketika ada udzur syar'i maka lebih dari 3 hari itu tidak haram kalau memang ada benar-benar udzur. Pain aku mat lamun tahun jumenengi sapa zaud jah sapa mar'ah ali ngate zaud pain aku mat lamun tahun jumenengi terus saja sapa zaujah alih ngate nusus terus saja nusus bitakarrurihi kelawan wala wali nenek nusus minha saking zaujah hajaroha mongko ninggal lake sapa zaud ing zaujah atau ing mar'ah wa darabaha lan mukul sapa zaud ing zaujah dorba takdibin kelawan pukulan kang mulangi adab lah mari zaujah. Kalau ketemu terus sudah di mau idoi sudah dibilangin sudah apa kok tetap seperti itu tidak ada perubahan, maka tinggalkan. Kalau bisa dan kalau mungkin pukul, tapi pukul di sini pukul yang untuk memberikan pelajaran, bukan nanti KDRT mukul yang keras sampai ada bekas luka-luka lebam itu nggak boleh. Dorba takdib, jadi tidak sampai menyakitkan yang nemen. Dan itu dibolehkan untuk supaya istri itu benar-benar kemudian mau kembali. Wain afdhola monto nakaake apa dorbuha mukul mar'ah ila talafi mari rusak wajib mongko wajib kalau hormon nempui. Kemudian ketika pukulannya kok sampai mendatangkan kerusakan lebam-lebam dan sebagainya maka wajib untuk wajib untuk nembui, harus diganti rugi katakan. Apalagi kalau sudah nanti dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, wah, kalau di sini ya ruwet lagi nanti. Wayas kebetulan gugur bin nusus sebab nusus boleh apa wasmuha gilirane mar'ah wa nafaqatu halan nafaqai mar'ah. Ketika ada orang kemudian melakukan nusus, maka otomatis gugur untuk masalah giliran, untuk masalah nafkah gugur. Dia nggak berhak untuk mendapatkan giliran dan mendapatkan nafkah. Tinggalkan. Kalau masih terus seperti itu, ya nanti mungkin arahannya ya, mungkin ada nanti bab berikutnya ada khulu. Nah, khulu itu seorang istri menebus dirinya sendiri untuk mencerai. Kalau kamu berani membayar saya sekian, nanti kamu saya cerai. Nah, khulu itu nanti bisa terjadi perceraian munculnya dari istri, itu ada. Nanti diatur dalam namanya khulu. Kalau di sini ada gugatan cerai bahasanya. Mungkin seperti itu untuk pasal ini tentang masalah giliran dan nusus. Mungkin kalau ada yang mudah-mudahan nggak ada yang punya pengalaman seperti nusus dan sebagainya. Tapi kalau ada aturan-aturannya seperti itu jelas melalui kitab yang mengatur, artinya ada dasar hukumnya. Kalau kemudian memiliki lebih dari satu istri, juga cara-caranya sudah diatur seperti itu. 1, 2, 3. Makanya ketika kemudian tidak memiliki pengetahuan dasar tentang masalah ini, ya jangan dulu. Orang yang sudah mau menikah lebih dari satu, katakan punya istri 2 atau 3 dan sebagainya, harus ngaji tentang bab ini. Bagaimana tata cara menggilir, bagaimana tata cara ketika mau bepergian, dan seterusnya. Supaya memenuhi kaidah-kaidah syara. Untuk masalah rasa, hati, itu tidak dibahas. Yang penting dohirnya, itu bagian daripada untuk adil. Mudah-mudahan bisa menjadi keterangan yang barokah. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.